Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai Kingdom Animalia. Sebelumnya kita telah membahas subfilum Vertebrata. Pada video kali ini kita akan melanjutkannya ke subfilum Invertebrata. Adapun filum-filum pada Invertebrata yang akan kita bahas adalah yang sekotak ini, ya. Nah, ini dia. Langsung saja kita masuk ke subfilum Invertebrata. Oke, filum yang akan kita bahas pertama kali yakni Porifera dan Coleanthata, ya. Oke, pertama Porifera. Nama lainnya hewan berpori atau spons, ya. Sifatnya diantaranya yang pertama bersifat heterotrof, artinya dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Si Porifera memperoleh makanan dengan cara air yang masuk ke dalam tubuh melalui pori-porinya, ya. Ingat, Porifera itu hewan berpori, jadi di tubuhnya itu banyak sekali pori-pori tempat makanan masuk, ya. Pori-pori inilah sebagai jalur makanan masuk. Yang kedua, hidupnya di laut, melekat pada batu atau benda lainnya. Jadi Porifera ini hidupnya di laut dan melekat pada batu atau tempat lainnya. Yang ketiga, ya, reproduksinya secara aseksual, yaitu dengan cara membentuk tunas, gemulai, ya, gemule maksudnya, ya. Gemule itu artinya tunas internal, dan regenerasi. Sedangkan secara seksualnya dengan pembentukan gamet, ya. Oke, ini beberapa sebagai contoh peran Porifera, yakni sebagai spons untuk mandi atau alat gosok dan berpotensi sebagai obat kanker, ya. Nah, inilah ciri-ciri dari Porifera. Kita lanjut ke Coleanthata atau nama lainnya hewan berongga. Yang pertama sifatnya sama, ya, heterotrof. Ingat, Kingdom Animalia itu sifatnya heterotrof, ya, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, ya, dan menggunakan tentakel untuk menangkap mangsa. Jadi si Coleanthata ini menggunakan tentakelnya untuk menangkap mangsanya. Lalu habitatnya di laut, ya. Reproduksi secara aseksual dengan pembentukan tunas oleh polip. Aseksual ini artinya dia itu tidak memerlukan kelamin jantan dan betina. Jadi dia bisa berkembang biak tanpa adanya bantuan kelamin jantan maupun kelamin betina. Sedangkan kalau seksual ini memerlukan kelamin jantan dan kelamin betina, ya. Jadi baik Porifera dan Coleanthata dia bisa secara aseksual tanpa kelamin, ya, tanpa kelamin jantan dan betina, dan dia juga bisa menggunakan seksual, yaitu dengan menggunakan kelamin jantan dan betina, ya. Sedangkan reproduksi secara seksualnya yaitu dengan pembentukan gamet oleh medusa atau polip. Lanjut, sifat yang terakhir, berdasarkan bentuk dominan dalam siklus hidup dibedakan menjadi 3 kelas. Nah, jadi Coleanthata ini dibedakan menjadi 3 kelas, ya. Ingat, filumnya Coleanthata kelasnya nih ada 3 kelas, ya. Yang pertama hydrozoa, contohnya adalah hidra. Nih hidra, kalau kalian ingin melihat lebih lanjut hidra, nah, kalian bisa membukanya di Google. Tinggal tulis saja hidra, ya, binatang hidra, nanti muncul dia binatangnya, ya. Lalu ada kelas scyphozoa, contohnya adalah ubur-ubur. Nah, ini mungkin tidak asing lagi, ya, ubur-ubur nih. Dan yang berikutnya adalah anthozoa, contohnya adalah bunga karang, dan masih ada lagi yang lainnya. Ini hanya beberapa kelas pada filum Coleanthata, ya. Oke, lanjut ke filum berikutnya, yakni Platyhelminthes. Nah, tuh sulit sekali bacanya. Platyhelminthes, ya. Platyhelminthes. Kalau saya salah, ya, mohon maaf, ya, agak sulit bacanya nih, ya. Platyhelminthes, ya, Platyhelminthes, atau nama lainnya cacing pipih.
Dan yang berikutnya adalah Nemathelmintes ya, nama lainnya cacing benang. Oke, ciri-cirinya yang pertama hidup bebas di laut, di air tawar, di tempat lembab, atau parasit pada hewan serta manusia. Jadi Platyhelminthes ini bisa hidup di air asin, ya ini di laut, di air tawar, di tempat lembab, bahkan di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya di hewan maupun di manusia. Bersifat hermafrodit. Hermafrodit ini artinya dia memiliki dua jenis kelamin, yaitu jenis kelamin jantan dan betina ya. Nah, si Platyhelminthes juga bisa bereproduksi atau berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Ingat, seksual ini memerlukan jenis kelamin memerlukan kelamin ya, kelamin jantan dan betina, sedangkan aseksual tanpa memerlukan kelamin ya. Dia bisa berkembang biak. Reproduksi secara seksual ya dan reproduksi secara aseksual yang bisa dilakukan oleh Platyhelminthes. Sedangkan reproduksi aseksual ya dilakukan dengan cara fragmentasi. Ya, fragmentasi artinya memotong-motong tubuhnya ya. Jadi dengan dia memotong tubuhnya, maka dia bisa berkembang biak. Jadi satu cacing itu kalau dia potong badannya ya bisa menjadi beberapa cacing ya. Misalkan nih cacing nih, misalnya cacing ini ya, dia membelah diri nih menjadi dua, jadi ada dua nanti cacingnya, belah lagi, belah lagi, belah lagi, belah lagi. Nah, seperti itulah perkembangbiakan secara aseksual pada Platyhelminthes ya. Lanjut ke kelas-kelasnya. Nah, kelas-kelas Platyhelminthes ini contohnya ada 3 nih, contohnya nih ya. Yang pertama Turbellaria nih ya. Untuk cacingnya bisa kalian lihat di buku ataupun di Google ya, tinggal kalian tulis contoh ya, contoh makhluk hidup kelas Turbellaria. Lalu lanjut ke Dermatoda. Nah, ini contohnya nih, ini cacing pipih ya. Nah, kayak pipih nih bentuknya nih ya. Nah, lihat nih, ciri khasnya bentuknya adalah pipih ya. Untuk contoh cacingnya bisa kalian lihat di buku maupun di Google ya. Tinggal tulis makhluk hidup pada kelas Dermatoda. Dan yang terakhir adalah Cestoda. Dan intinya Platyhelminthes ini ya, ini ya 3 gini sifatnya nih. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya nih sifat-sifatnya nih. Nah, tapi cukup ini saja kalian ingat ya. Oke, lanjut ke Nemathelminthes, cacing benang. Sesuai dengan namanya, bentuknya seperti benang ya. Oke, yang pertama sifatnya hidup bebas atau parasit. Jadi Nemathelminthes ini parasit. Dia bisa hidup di mana saja, bahkan bisa hidup di tubuh makhluk hidup seperti hewan maupun manusia. Sesuai yang pertama hidup bebas, Platyhelminthes ini bisa hidup di tanah basah, perairan tawar, laut bebas, dan dia bersifat parasitik pada manusia. Ya, artinya dia ini berbahaya bagi manusia, dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ingat, parasit itu merugikan ya. Tidak ada parasit yang menguntungkan. Parasit itu pasti merugikan. Nah, berbeda terhadap Platyhelminthes yang bisa secara seksual, aseksual ya. Nah, kalau Nemathelminthes reproduksinya secara seksual ya, artinya dia memerlukan jenis kelamin, memerlukan kelamin ya, kelamin jantan dan betina untuk bereproduksi. Reproduksi ini artinya berkembang biak. Lanjut contoh Nemathelminthes ya. Pertama cacing cambuk, cacing pita, cacing tambang, dan cacing gela. Nah, ini bisa kalian cari nih di buku maupun di Google. Penyakit yang disebabkan oleh cacing cambuk itu apa, cacing pita itu apa, dan cacing tambang itu apa ya. Di sini saya hanya segera garis besarnya saja ya. Oke, lanjut berikutnya filum Annelida dan Mollusca. Annelida ini nama lainnya cacing gelang, sedangkan Mollusca hewan bertubuh lunak. Kita bahas dulu Annelida ya, filum Annelida. Ciri-cirinya yang pertama, tidak memiliki sistem respirasi. Respirasi ini artinya pernapasan ya, tidak memiliki sistem pernapasan. Bersifat hermafrodit, sesuai dengannya tadi ya, sesuai dengan penjelasan saya tadi, hermafrodit artinya memiliki
dua kelamin atau gonokoris. Nah, ini ya, mempunyai kelamin jantan dan betina, terpisah pada individu yang berbeda. Lalu berikutnya, hidup bebas di dasar laut, perairan tawar, tanah, dan tempat lembab, atau parasit. Nah, ini parasit pada vertebrata. Jadi Annelida ini berbahaya nih ya. Ingat, parasit itu tidak ada yang menguntungkan. Parasit itu berbahaya bagi makhluk hidup. Lanjut, reproduksinya. Nah, reproduksinya bisa secara seksual maupun aseksual. Film Annelida dibedakan menjadi, bukan dibedakan ya, ada beberapa kelas pada film Annelida. Nah, ini contohnya nih, 3 kelas ini. Yang pertama Polychaeta, contohnya Nereis ya, contohnya Nereis, nih gambarnya Nereis. Lalu berikutnya adalah Oligochaeta, contohnya cacing tanah. Dan yang terakhir Hirudinae, contohnya lintah. Lanjut ke moluska, hewan bertubuh lunak. Sesuai dengan namanya, ciri-cirinya tubuhnya pasti lunak. Hidup bebas di laut, air tawar maupun darat. Pernapasannya, respirasi atau pernapasannya dengan insang atau rongga mantel. Ekskresinya dengan nefrida ya. Nefrida. Ekskresi itu artinya mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak diperlukan lagi di dalam tubuh ya. Jadi zat-zat yang tidak diperlukan pada tubuh dibuang. Proses pembuangannya namanya ekskresi. Lalu bereproduksi secara seksual internal ya, secara seksual maksud saya bereproduksi seksual secara internal atau eksternal dan bersifat dioses atau alat kelamin jantan dan betina terdapat pada individu yang berbeda atau monoseus, artinya alat kelamin jantan dan betina pada satu individu. Lalu ini beberapa kelas pada moluska. Kelas yang pertama bivalvia, contohnya kerang. Lalu gastropoda, contohnya siput. Dan yang berikutnya cephalopoda, contohnya cumi-cumi ya. Oke, lanjut ke antropoda dan echinodermata. Nah, ini beberapa kelas pada antropoda. Yang pertama krustasea. Krustasea ini kelas udang dan kepiting. Lalu arachnida, laba-laba. Mirapoda, lipan dan kaki seribu, lipan atau kaki seribu, dan insekta, serangga. Oke, kita bahas satu persatu. Krustasea, ciri-cirinya ya. Yang pertama, mempunyai rangka yang keras ya. Yang kedua, tubuhnya nih ya. Pertama kita lihat dari sisi tubuhnya dulu, krustasea. Tubuh krustasea ini mempunyai rangka yang keras dan terdiri atas 2 bagian ya. Itu kepala, dada dan perut. Kepala, dada dan perut. Sedangkan arachnida ya terdiri dari 2 bagian, kepala, dada dan perut ya. Sedangkan mirapoda ya, mirapoda yang pertama chilopoda, kepala dan badan gepeng ya. Sedangkan diplopoda, kepala dan badan silinder. Dan terakhir insekta, terdiri atas kepala, dada dan abdomen. Abdomen itu artinya perut. Ini saya hapus ya biar nampak nih. Nah, terdiri dari abdomen atau perut. Lanjut kakinya ya. Kalau krustasea ya, satu pasang pada setiap segmen tubuh ya, setiap segmen tubuh atau sekat-sekatnya nih. Nah, ini krustasea kan ada sekat-sekatnya nih, garis-garis nih. Nah, itu terdiri atas 1 pasang ya. Sedangkan arachnida 4 pasang pada kepala dan dada. Jadi arachnida punya 4 pasang kaki. Lalu mirapoda 1 pasang atau 2 pasang pada setiap ruas. Nah, ini sama seperti krustasea, tubuhnya berruas-ruas nih. Tubuhnya berruas-ruas sesuai dengan namanya nih, kaki berruas-ruas. Jadi kakinya setiap ruasnya ada 1 pasang nih. Bisa 1 pasang, bisa 2 pasang pada mirapoda. Dan terakhir insekta.
insekta ada 3 pasang pada dada atau tidak ada sama sekali. Jadi insekta bisa 3 pasang, bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Lanjut ke sayap. Kalau krustasea tidak ada, Arachnida juga tidak ada, Myriapoda juga tidak ada, sedangkan insekta itu 2 pasang ya atau tidak ada. Lalu berikutnya antena ya. Antena pada krustasea ada 2 pasang. Arachnida tidak ada. Untuk Myriapoda terbagi lagi nih ya. Ada Chilapoda. Chilapoda hanya punya 1 pasang dan panjang, sedangkan di Diplopoda juga 1 pasang tapi pendek ya. Chilopoda panjang, sedangkan Diplopoda pendek. Sedangkan insekta cuma ada 1 pasang saja antenanya. Lanjut ke organ pernapasan. Kalau krustasea menggunakan insang atau seluruh permukaan tubuhnya. Arachnida menggunakan paru-paru buku, Myriapoda menggunakan trakea, dan insekta menggunakan trakea. Lalu yang terakhir tempat hidupnya. Krustasea sesuai dengan contohnya ya, udang di air tawar dan air laut. Arachnida yaitu laba-laba, pasti tinggal di darat. Tidak ada laba-laba tinggal di laut. Lalu Myriapoda ya pasti di darat, tidak ada lipan ya, hidup di laut. Kaki seribu ya, kaki seribu hidup di laut. Dan yang terakhir insekta di darat. Lanjut ke Echinodermata, yaitu hewan berduri. Sesuai dengan namanya, ciri-cirinya yaitu tubuhnya dipenuhi duri, hidup bebas di dasar laut. Durinya ada yang tumpul, bahkan ada yang runcing. Memiliki sistem ambulakral. Lalu sistem sarafnya berupa cincin pusat saraf yang bercabang. Sistem pencernaannya lengkap dan tidak memiliki sistem ekskresi. Pernapasannya menggunakan insang. Sistem sirkulasi dengan cairan rongga tubuh. Bersifat dioseus. Ingat dioseus sebelumnya ya. Dan reproduksi seksual secara eksternal dan dapat beregenerasi. Beregenerasi ini artinya memperbaharui sel yang telah mati. Jadi dia bisa mempermudah lagi sel tubuhnya. Nah, ini beberapa kelas pada Echinodermata. Yang pertama ada Asteroida, yang berikutnya Oproida, Echinoida, Holotoroida, dan Crinoidea. Maaf, salah baca saya. Asteroidea, Opioroidea, Echinoidea, Holotoroidea, dan Crinoidea. Oke, cukup sekian materi pada Kingdom Animalia. Pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki kingdom yang terakhir, yaitu Kingdom Fungi. Setelah kingdom selesai, kita akan melakukan ulangan harian pada KD 3.3. Cukup sekian pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.